Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman, alhamdulillah ini saya mau memperlihatkan sistem tabur pur ayam ya secara dekat dan pemberian makan kepada indukan. Ini salah satu cara agar indukan kita tidak stres alias nggak mau angkrem atau telur pecah dan lain-lain. Ternyata ini juga bisa jadi penyebabnya ya, makanya ingin saya share, saya tunjukkan pada teman-teman, barangkali bisa jadi edukasi teman-teman yang mengalami itu semua ya. Yang pertama apa saja ya, kita lihat dengan jelas dari jarak dekat. Oke teman, pemberian pakan seperti ini, sistem yang saya lakukan ini adalah full antara millet dan tabur pur ayam. Ini baru saya tabur tadi. Suara perkutut dan mas jantan. Nah, perlu teman-teman ketahui, sistem yang saya lakukan ini apabila ya, ini kan milletnya saya tabur. Sistem seperti ini haruslah stabil, dalam arti apa? Penaburan dan pemberian millet yang penuh ini harus stabil di perkutut siapan kita. Saya ulang lagi, di perkutut siapan kita ya. Kalau pemberian itu tidak stabil, maka apa saja yang akan terjadi? Ini yang terjadi di kandang saya ya, mungkin ada yang teman-teman alami. Satu, indukan akan susah angkrem. Yang kedua, telur akan jatuh ataupun tidak menetas. Itu adalah beberapa hal penyebab, bisa jadi penyebab juga perkutut kita tidak mau angkrem ya. Yang jelas yang kebanyakan tidak mau angkrem apabila sistem pemberian pakan kita tidak stabil ya, biasanya penuh, tidak penuh ya. Makanya saran saya, ketika teman-teman mempunyai siapan indukan perkutut, alangkah baiknya, dan itu bagi saya wajib, untuk menyetabilkan kondisi pakan dan taburan ya, ataupun mengkondisikan kebiasaan yang ada ya. Kalau saya sendiri kan saya tabur, makanan saya penuhi ya, semuanya seperti itu. Nah, untuk teman-teman, saran saya stabilkan ya, ketika perkutut Anda itu mau nelur posisi apa. Kalau prediksi saya sendiri itu kebanyakan ya posisi pakanan itu banyak seperti ini. Itu biasanya akan mempercepat perkutut kita produksi ya, siapan-siapan kita produksi. Kenapa saya bisa bilang seperti itu? Karena rata-rata siapan saya itu produknya ketika makanan itu saya penuhin ya. Jadi mereka sering makan bareng, bekur. Itu siapan. Sudah nelur beberapa kali tapi belum jadi. Itu dan mas kali putih. Nah, ini sebenarnya banyak siapan ya. Siapan banyak tapi yang indukan baru satu ini. Yang satu mau angkrem aktif. Nah, sekali lagi, stabilkan kondisi pakan kandang ya, sarang, itu stabilkan semuanya. Apabila pakan Anda dalam perkutut posisi siapan seperti ini itu berubah-ubah, dalam arti Anda mengasih makannya itu kalau posisi pakan masih ada, dalam arti walaupun masih sudah dalam wadah itu tinggal separuh ke bawah, Anda tidak masukkan pakan lagi dengan alasan masih ada. Nah, ini juga jadi penyebab siapan-siapan perkutut kita itu tidak mau angkrem ya. Sekali lagi, itu juga jadi penyebab perkutut siapan-siapan kita tidak mau angkrem. Cara mengkondisikannya bagaimana? Ya, kebiasaannya apa, dipahami karakternya, insya Allah nanti ya bisa kembali normal. Saya sendiri juga masih belajar teman ya, walaupun saya itu ternak 5 tahun, sudah mencetak indukan banyak, tetapi saya juga masih banyak belajar. Karena apa? Juga
saya juga masih mengalami kendala masalah-masalah yang belum terpecahkan sampai saat ini. Intinya apa? Belajar, belajar, dan belajar. Nah, sekali lagi siapan seperti halnya asinan ya. Ini tempat saya kan asinan batu bata merah. Nah, ini kalau sampai sempat batu asinannya ini saja, itu tidak seperti biasanya, dalam arti habis, nggak saya kasih. Itu saja juga bisa jadi penyebab perkutut saya rusak produksinya, dalam arti nggak mau angkrem, telur dijatuhin ataupun telurnya di bawah, itu juga jadi penyebabnya ya. Jadi siapan-siapan itu perawatannya memang ekstra loh Mas. Kalau sudah jadi indukan bagaimana Mas? Kalau sudah produk biasanya tidak seperti ini lagi perawatannya ya. Perawatannya kalau sudah indukan yang jelas kita akan lebih mudah. Tidak seperti halnya ketika kita mencetak indukan. Karena itu yang saya alami teman. Yang sekali sudah jadi indukan ya biasa saja, nggak bermasalah seperti siapan-siapan ini. Nah, perkutut putih dan udan mas, bagi saya memang pencetakan induknya sangat luar biasa kendalanya ya. Walaupun saya juga sudah mencetak, tetapi prosesnya itu luar biasa teman. Ya, prosesnya luar biasa. Salah satunya apa? Pengalaman yang saya alami yang di kandang saya seperti ini, itu ya banyak kendalanya, nggak mau angkrem tadi, nggak mau angkrem, kadang melo over birahi jarang terjadi ya. Penjodohan perkutut putih dan udan mas jarang terjadi. Cuma biasanya sulit birahi man. Nah, sulit birahi. Mas apakah pernah nelur? Apakah nelurnya susah? Kalau nelurnya bagi saya nggak susah ya. Ini perkutut semua ini satu deret atas ini yang belum nelur kayaknya cuma 2 pasang. Kalau nggak 3 pasang, 2 pasang. Yang bawah ini juga sudah ada nelur. Wah, ini ngeri loh. Ya. Yang jadi kendalanya yaitu biasanya nelur tapi nggak mau angkat dan lain-lain. Nah, untuk saat ini teman saya mencari solusinya dan juga belum ketemu sampai saat ini. Apakah ini terjadi pada perkutut udan mas dan mega putih saja? Kesulitan ya untuk saya. Tapi untuk sistem pur tadi, makanan luber dan lain-lain itu bagi saya untuk semua kalangan perkutut ya. Baik itu siapan mega mendung atau siapan silver, siapan cemani. Kalau memang kita ngerawatnya nggak stabil dalam kondisi produksi pertamanya alias tembean, itu bisa jadi penyebab utama perkutut siapan kita nggak mau angkrem. Perkutut siapan kita telurnya jatuh. Perkutut siapan kita seperti perkutut stres ya, jadi sering gelabakan dan lain-lain. Nah, cara menjinakkannya bagaimana mas? Saya pakai sistem tabur seperti ini, makanan yang sesuai dan sering saya tungguin. Itu biasanya akan mempermudah saya dalam perawatan perkutut siapan. Nah, ini jarangnya saya tungguin. Kemarin saya full di kandang. Itu sudah kelihatan mapan. Tetapi saya sendiri ada kerjaan yang tidak memungkinkan saya di kandang lama. Ya akhirnya inilah kendala. Ya, intinya apa, teman? Pemahaman karakter. Ya, sekali lagi pemahaman karakter perkutut itu sangat kuat. Jadi, misalnya ini, teman. Di atas ini kan ada 6 kotak. Ya, ini 6 kotak sebenarnya. Ini tengah ini saya sekat cuma pakai kawat saja, saya cantolin. Jadi dari batas hulu sana sampai hulu sini ini 3 kotak. Ya, 3 kotak. Nah, untuk saat ini teman, saya akan mulai tungguin lagi. Ya, saya pahami lagi karakter-karakter per kotak. Jadi perkutut misalnya di sini ya, kandang E, F. Kandang F ini dengan kandang E sebelahnya D, C, B, A. 6 pasang ini saja itu mempunyai karakter yang beda-beda ya, karakternya beda-beda. Nah, cara memperlakukannya juga beda-beda ya, cara ngerawatnya juga beda-beda. Dalam arti ngerawat apa, pemberian sarangnya, kadang ada perkutut itu yang dikasih sarang itu dibuang-buang. Nah, ini ada
penemuan baru saya sendiri untuk daun cemara itu, kalau memang teman-teman itu kesusahan untuk membuat sarang, dibuat halus saja ya. Jadi daun cemara itu diremek ya, dipotong kecil-kecil kurang lebih 2 sentinan, 3 senti, jangan sampai 5 senti. Nah, baru ditabur di sarangnya. Nah, ini kayaknya untuk pemula lebih efektif. Karena saya lakukan di beberapa pasang siapan saya dan indukan, alhamdulillah juga cepat ya, cepat padatnya, cepat mapannya. Karena kalau membuat sarang seperti yang saya praktekkan kemarin, kalau kurang padat sedikit saja, ngelongkroh ya, jadi mengembang, itu akan jadi momok yang menakutkan bagi perkutut kita. Yaitu apa? Nggak mau angkrem loh. Jadi ketutupan sarang itu nggak mau angkrem. Perkutut kita akan susah angkrem ya. Jadi sekali lagi, apa yang saya share dalam segi makanan, pur ayam dan lain-lain ini adalah teknik dasar. Kuncinya ya kita harus paham betul dengan karakter perkutut kita sehingga mereka bisa produksi. Ngaten nuwun saking kula, sugeng siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam gutut, sabai patut.